Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li kitabihi wa faddalana ala sairil umami bi akrami ahbabi. Hamdan yastadribul marduba min ridhai wa yasta'tibul mahzuna min 'atai wa yaj'alana minasy syakirina li ni'maihi war'arifina li awliyaihi wa alaihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin rasulihil mustafa wa nabiyihil mujtaba wa ala alihi wa atratihi at-tayyibin wa ala ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul rabbi a'lamu bi'iddati ma ya'lamu ila qalil wa bi ayatin ukhra inna iddatash shuhuri indallahi 12 yawma khalaqas samawati wal ardi wa hiya arba'atun hurum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam utlubil ilma walau kana bainaka wa bainahu bahrun minan nar. Wa qala ba'dul ulama yang bagi lil akili ayatanabaha min rukdatil ghaflati wa alamatu manin taba min rukdatil ghaflah arba'atu asya. Kama qala ulama hadratul kiram disarmati Ketua RW 01. Alhamdulillah pada malam hari hadir, cuma hadirnya di luar ya ada ya. Biar dia pengen santai, gampang untuk tengok. Juga kepada RT 03 alhamdulillah yang tadi sudah memberikan satu jaman yang sangat luar biasa. Juga kepada DKM kita beserta jajarannya, para sepuh bin sepuh, hadirin rahimakumullah jamaah Masjid Al-Mustaqimin, juga terus kepada sahibul bait sekeluarga. Mari kita awali talim dengan selalu memanjatkan puja puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat yang selalu diberikan kepada kita. Terutama sekali pada malam hari ini kita diberikan nikmat yang sangat istimewa luar biasa. Tidak ada yang mampu membeli harganya, yakni nikmat iman dan Islam. Juga disertai nikmat sehat walafiat kesempatan, sehingga kita dengan nikmat tersebut kumpul kembali di majlis taklim di rumah Bapak pagi. Bapak Samsul itu matahari di rumahnya terang terus, amin, seperti matahari. Samsul Anwar itu bersinar semua, luar biasa. Mudah-mudahan keimanan kita dan keislaman kita Allah abadikan dari mulai dunia, alam kubur sampai hari kiamat. Amin ya rabbal. Salawat dan salamnya semoga selalu tercurahkan kepada panutan alam Habibana al-Karim, kekasih Allah, panutan seluruh umat yang disebut dari awal sampai akhir zaman, yakni Nabi besar Muhammad dan seluruh keluarga besarnya, penerusnya, pengikutnya, para guru-guru kita, alim ulama kita, khususnya kita pada malam ini yang hadir. Mudah-mudahan sama-sama kita bisa melihat Rasulullah nanti di alam kiamat, bisa bareng sama baginda Rasul. Amin ya rabbal. Baiklah para jemaah rahimakumullah, mengingat kita mau berhadapan dengan bulan yang diantara 4 bulan Allah istimewakan, yakni bulan Muharram. Bulan Muharram ada kata haram, awalnya mah haram, belum apa tukang perang dari Mekah sampai sekarang itu tukang perang. Jadi diharamkan bulan Muharram itu perang, diperlukan kecuali musuh nyerang terus, jangan tinggalkan lawan. Kalau nggak nyerang, artinya buat apa? Buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Tanda apa? Tanda syukur bahwa syariatnya bulan Muharram banyak keistimewaan karomah Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dimuliakan, yang mencintai. Para nabi
Kemudian di bulan Muharram maka dijadikan bulan awal tahun baru. Karena kata ulama di bulan Muharram sangat banyak kekasih Allah diijabah doanya. Pelajaran buat kita, kalau kita pengen diijabah, apa maksud dan hajat kita minta itu di bulan Muharram dari tanggal 1 sampai tanggal 10, terutama yang istimewa tanggal 10. Bahkan kalau dihidup sejarahnya kita mengambil mudah-mudahan dapat barokah dengan mengetahui sejarah Islam yang sangat besar bulan Muharram. Dari mulai ciptaan apapun kata ulama di tanggal 10 Muharram. Diselamatkannya Nabi Nuh dari rendaman banjir oleh Allah selama 6 bulan 10 hari. Lama apa sebentar? Jangan pun direndam 6 bulan 10 hari. Kita 1 jam merendam di empang, di pula, apa yang terjadi? Ini nggak langsung putih ya. Kalau berubah warna kan pemirsa. Ini bayang. Dan kita harus bersyukur dengan sebab itu jadikan umat baginda Rasulullah. Kenapa bisa direndam? Karena zaman dulu Nabi seandainya umat udah susah diatur, maka munajat kepada Allah minta diturunkan azab. Nabi kita enggak, udah khildawati ila yaumil qiyamah. Bagaimana kata Rasulullah nanti di akhir kiamat, yang cinta sampai akhir hayat maka itu akan mendapat syafaat. Mudah-mudahan sedikit aja di antara sejarah dijabahnya di antara Nabiullah, yaitu Nabi Yunus. Nabi Nuh kita sering ceritakan. Nabi Nuh kan turun kapalnya itu di tanggal 10 bulan Asyura, itu bulan Muharram, itu di Gunung Judai. Kalau Quran kan ada Gunung Judai. Pas tawat alal Judi itu ada tuh. Gunung Judai mana? Dari Amerika, kenalan sedikit. Nah, di situ ada perbatasan Gunung Judai. Kalau nggak percaya besok kita ke sana. Ada bekas kapal. Di Amerika dekat. Amerika nanti naikin saja kayu dulu. Ya, pokoknya dari situ. Kemudian kita pada malam hari ini ngambil sejarah Nabi Yunus. Nabi Yunus panjang juga kalau diceritakan 5 menit, nggak apa-apa ya? Kalau Nabi Nuh 2 jam, ini jam mana? Ini mana? Nabi Yunus. Ini sejarah Nabi Yunus ini ada motivasi dakwah umat baginda Rasul. Maka perintah Allah dalam Al-Quran, satu jalur yang melalui langsung perintah, yang kedua melalui jalur contoh sejarah. Semua adalah intinya yaitu ada sumber perintah apa dari sejarah Nabi Yunus alaihissalam yang harus kita ambil. Pertama, wa inna Yunus laminal mursalin, bahwa sungguh Nabi Yunus itu sebagian dari utusan Allah Subhanahu. Kemudian pada zaman Nabi Zakaria alaihissalam tidak ada seorang pun yang diturunkan wahyu oleh Allah kecuali Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, di zaman Nabi Zakaria Allah menurunkan wahyu, memerintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril turun, bilangin kepada Nabi Zakaria, coba itu yang soleh ada berapa? Itu Sabina Zakaria seperti tugasnya RT ini, tapi nggak bawa map, itu malah langsung catat. Kata Nabi Zakaria ada homsu mi'ati rajulin zahiduna libasu minasyaril aswad wa ta'amu minal khubzi sa'ir wa lam yakun fil qawmi yawma idzin mayuha ilahi ila Nabiullah Zakaria. Ada 500 orang soleh di negara Nabi Zakaria. Dari 500 disuruh pilih lagi Homsunia, disuruh coba hitung seleksi sampai 100 mana yang lebih unggul nilai solehnya. Ada 100.
Dari 100 disuruh pilih lagi, masih ada juga yang lebih unggul. Cari yang lebih unggul aja. Nanti dihitung umpamanya ini umpamanya ibadahnya kurang lebih sedikit, nah itu berarti mundur seleksi sampai 25. Sesudah 25 maka disuruh pilih lagi, ambil satu yang paling unggul, yaitu Nabi Yunus yang paling soleh. Nabi Yunus alaihi salam ini orang soleh. Makanya kalau kita makan tempe masih hebat, makan roti aja yang paling murah di dunia itu seorang soleh. Nah di sini motivasinya buat orang-orang soleh, terutama paling ulama, jangan ngikutin orang-orang kaya. Makanya jadi ngikutin orang-orang itulah masuk, itu motivasinya. Jadi jangan ulama ngalahkan orang yang usaha, makanya itu kurang bagus ya. Jadi harus nyontoh ulama, para kiai imam, makan itu harus melihat orang-orang miskin. Kemudian dengan sabab apa Nabi Yunus dipilih? Dapat pilihan dengan barokah kedua orang tuanya. Nah ini buat contoh buat kita, kalau kita pengen sholat tuh seperti yaitu orang tua Nabi Yunus alaihissalam. Dengan cara apa? Dengan cara munajat, tidak berhenti kepada Allah, pengen putranya dijadikan orang soleh. Dengan cara apa? Tawasul. Tawasulnya kemana? Jadi setiap malam munajat kepada Allah di tempat patilasan mandinya Nabi Ayub alaihissalam saat disembuhkan kembali dari penyakit yang sangat dahsyat. Nabi Ayub alaihissalam, Anda pada kenal ya, Nabi Ayub itu jasadnya yang kelihatan daging itu cuma lidah sama hati. Bisa dibayangkan kayak apa? Kerongkongan semua. Mau udah kerongkongan, diusir sama kaumnya, dijauhkan dari kampung berapa ribu kilometer, sehingga maksudnya apa? Biar tidak menular. Jadi tentang penyakit udah ada contoh dalam Al-Quran bagaimana sikap kita menghadapi penyakit, udah ada contohnya dalam Al-Quran. Sesuai dengan kita dalam sholat kan ada ikrar kepada Allah, itu yang harus kita jaga. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu urusan Allah subhanahu. Pengen selamat dari seluruh penyakit, ada solusinya. Perbanyak ibadah. Setiap ibadah dipelihara oleh Allah, sebab ibadah mah dapatnya pahala bukan balai. Kalau kita sholat dapat balai, kayaknya nggak ada yang sholat. Ngaji dapat ngaji balai, nggak ada ngaji. Kenapa ya? Pengen selamat dari seluruh apapun yang diturunkan, baik ajar besar maupun kecil, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah subhanahu. Yang kedua, ini contoh buat kita, pelajaran buat kita, perintah hakikat syariatnya dari baginda Rasulullah Sallallahu yang tahun awal ini kan Rasulullah merintah kepada kita, jangan cukup kita buat sendiri mendoakan anak menjadi soleh dan solehat, cari wabtagul wasilah, perantara, wasilah, sabar-sabar. Datangi orang-orang mulia, datangi orang-orang soleh, datangi tempat-tempat yang mall, baru di situ minta munajat kepada Allah. Ya Allah, jadikan anak soleh. Itu di contohnya diijabah bapaknya Nabi Yunus alaihissalam. Siapa bapak Nabi Yunus? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, saya kasih rokok satu sebatang. Gak ada yang tahu? Belum ada yang tahu. Pak RW bisa tahu tuh siapa? Nabi Yunus bin Mateo. Ini seorang yang mati, jangan kalau mati kan begini ya, udah mati aja. Kalau mata udah mati aja. Nabi Yunus bin Mateo. Sesudah diangkat, siapa yang ngangkat Nabi Yunus jadi nabi dan rasul? Melalui Nabi Zakaria alaihi. Ya Yunus, pada hari ini kamu diangkat oleh Allah melalui saya wakil dari malaikat Jibril, diangkat jadi utusan Allah.
Untuk apa? Untuk mengajak umat yang ada di kampung Nainawi di kampung Hese macam Nainawi ya. Nainawi daerahnya itu dekat apa? Dekat pantai banyak tebing. Kata Nabi Zakaria, sampai saat ini yang dakwah ke situ orang-orang soleh tanpa balik orangnya kecuali namanya yang balik. Itu Nabi Zakaria, Nabi Yunus diangkat jadi Rasul, suruh dakwah ke kampung. Setiap orang dakwah ke situ balik nama. Model kita kira-kira seperti apa kuat apa? Maka kita mah tidak ada apa-apanya. Ngaji pakai duit baliknya pakai berkat, nggak ada apa-apanya kita mah. Itu contohnya. Suruh dakwah, satu belum Islam, keduanya taruhannya nyawa. Nabi Yunus 2 kali. Pertama kali dakwah bukan disambut tapi disambit sampai pingsan ditarimuin. Di mana dakwahnya? Di atas gunung ngajaknya, bukan di sini. Sebab belum kenal. Ngajak, kampung Nainawi, ayo pada kembali menyembah kepada Allah. Kalau bahasa kita seperti itu. Kebetulan pertama kali suara Nabi Yunus itu kalau teriak di gunung sanagara kedengaran. Suara Nabi Yunus itu mujizatnya. Sanagara kedengaran. Sehingga pas waktu itu kedengar sama rajanya. Sedangkan rajanya itu kalau ada yang dakwah langsung suruh dibawa ke rumahnya, langsung dipenjara. Kalau enggak dimatikan. Kedua kalinya Nabi Yunus alaihissalam dakwah, berangkat dakwahnya Nabi Yunus itu beserta istri dan kedua putra putrinya, membawa istri dan anaknya 2, ngelewatin gunung, nggak ketemu kampung, pas kecapean istirahat di dalam gua, di dalam gua. Coba bayangin dakwah, mau ngaji ngajak umat sengsara dijalani. Itu contohnya, artinya ya kita dakwah nggak dikasih duit yang murah-murah. Kita bukan dakwah karena Allah, begitu mah ya. Ini contoh-contoh, tapi sekarang udah nggak jadi contoh. Sesudah itu karena masih jauh perjalanan ke kampung, ditunda istri dan putranya di dalam gua. Sedangkan berangkatnya enggak bawa apa-apa, enggak bawa bekal. Tahu berapa hari di sana mau dakwah sebab jauh. Kata Nabi Yunus, istriku dan putra putriku tungguin ya, jangan ikut ke sana ke kampungnya kena gawat. Tetapi nanti kalau 3 hari 4 hari bapak ini enggak pulang, jangan diharapkan, berarti bapak mati di sana. Coba begitu itu dakwah Nabi Yunus. Kemudian tidak balik lagi, betul, cuma dipenjara sama rajanya, sebab ini akan mengganti, yaitu aturan ibadah raja dan rakyatnya. Di penjaranya, kata raja, penjara ini Yunus. Ini namanya, dia mau bahasanya kan bukan mengangkat Nabi. Penjara, jangan dikasih makan dan dikasih minum 40 hari 40 malam. Di penjara enggak dikasih makan 4 hari 40 hari 40 malam, minum enggak, kira-kira seperti itu. Dakwah, perjalanan dakwah satu dalam Nabi, semua Nabi seperti itu. Apalagi baginda kita sangat luar biasa. Kemudian pas di penjara, maka Allah lata kudus sinatu waranau, Allah tidak tidur melihat kekasihnya. Jibril turun bawa makanan di surga, ambil sepuasnya. Nabi Yunus kasih makanan dan minuman, dikirim oleh Allah di penjara, yaitu dari makanan surga. Nabi Yunus. Kemudian sudah lama kemudian
40 hari 40 haram, 40 hari 40 malam suruh diperiksa sama raja. Coba petugas penjara siapa? Anggur. Coba periksa Yunus, masih hidup udah mati. Pas diperiksa lagi sholat, pas datang ke situ, wakil rajanya itu melihat di sekeliling Nabi Yunus makanan segala macam ada yang belum pernah melihat orang itu, keistimewaan makan. Dan pas kelihatan di situ tempat segitu kecilnya, kelihatan sama wakil rajanya itu sepandang mata, sepandang padahal penjaranya cuma 2 meter, tapi kelihatan sama itu mah kayak kelihatan itu sedunia sampai tebar. Itu dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yunus alaihi. Secara singkatnya keluar lagi, pas keluar lagi, keluar di penjara, udah itu kemudian meninggal rajanya dan diganti rajanya orang Islam. Pas keluar udah pada masuk Islam, tapi ada sebagian masih ada orang-orang kafir. Nabi Yunus pas keluar dikejar lagi, mau dibunuh lagi sama sebagian rakyatnya belum Islam, lari ke pinggir pantai mogok Nabi Yunus. Maka Allah tidak tidur, dikirim lagi, yaitu kendaraan malaikat tapi berbentuk ikan. Maka dinamain sama Nabi Yunus itu ikannya Nun, ikan padahal malaikat. Pas masuk ke dalam perutnya itu Nabi Yunus alaihissalam, maka di dalam perut bagaikan hotel. Luar biasa. Duduknya di mana? Di tidurnya Nabi Yunus di atas hatinya itu ikan, seperti spring bread Pak. 40 hari 40 malam di dalam perut ikan. Nggak ada AC, nggak ada bolong apa. Sehingga kata ulama pas keluar dari perut ikan itu satu helai pun rambut di jasadnya Nabi Yunus nggak ada. Kepala semua gundul. Kenapa? Saking panasnya di dalam perut ikan. Tapi selama di dalam perut tetap munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wiridanya la ilaha illa anta subhanaka ini. Itu segitu dakwah hebat, mengaku zalim Nabi Yunus. Itu contoh kita mau banyak dosa enggak ikut sama zalim. Nabi Yunus padahal itu sangat luar tetap kepada Allah. Itu tawaduknya, iktirafnya, merasa banyak dosa. Padahal kalau menurut kita ya dosa apa ya, mau berjuang segitu ngebil. Tapi Nabi Yunus dengan bacaan la ilaha illa anta subhanaka ini untuk minazul. Kalau dikuasai bulan Muharram semalam sujud baca itu, insya Allah dijawab oleh Allah. Minta apa? Artinya sekaligus bacaan itu disunatkan oleh baginda Rasul di malam 10 Asyura itu, banyakin baca tahlil zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya diantaranya itu Nabi Yunus alaihissalam, kedua zikirnya Nabi Adam alaihissalam. Mana zikirnya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Tidak ada bacaan di malam nisfu Saban, di malam harinya, di tengah malam yang istimewa, kecuali kalimat tadi. Kalau mau ditambahin lagi dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun daimun la yamut biyadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak mungkin sampai jebleh bibir kita. Ini akan baca 10 kali ngantuk. Kita tahu Nabi Yunus 40 hari 40 malam, akhirnya ikannya ke darat, ke pinggir. Nabi Yunus bisa keluar di tanggal 10 Muharram. Itu
untuk pelajaran buat kita nanti coba seperti itu. Kalau mau nambah ibadah sunat tuh bacaan di malam 10 Muharram itu tiada lain kalimat yang paling istimewa, kalimat talinya. Mau baca doa Nabi Adam silakan dengan Rabbana zalam Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka. Nabi kita asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu bil khair wa huwa ala kulli. Insyaallah minimalnya kita dimaafkan dosa kita oleh Allah Subhanahu. Minimalnya dipelihara kita dari malapetaka dunia dan juga akan mendapat pahala di alam akhirat. Mungkin segitu saja dulu. Kalau dibahas tuntas Nabi Yunus saja mual kakopian kapiran capek saking lamanya. Mudah-mudahan kita masuk di pengajian 1 jam aja bisa mengalahkan 1000 rakaat salat tahajud. Boro-boro 1000 rakaat salat tahajud udah kencing ke timur deui tanpa rakaat lagi luar biasa. Mudah-mudahan kita tercatat melebihi orang yang bisa melaksanakan 1 malam tahajud kepada Allah. Amin. Dan juga kita sama-sama mohon terutama Sahibul Bait selalu dibukakan pintu barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu keselamatan, dijauhkan dari malapetaka dunia dan dijauhkan dari azab akhirat. Juga kita yang hadir mudah-mudahan kita dapat barokah dari Allah. Yang masih keluarga mudah-mudahan dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang punya putra putri Allah jadikan putra putri saleh dan saleh. Dan kita pada malam hari ini ada yang hafal, ada yang pantang ilmu. Mudah-mudahan Allah jadikan pintu yang bermanfaat. Amin ya rabbal. Sekian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.